aktivis itu harus seimbang antara sosial dan studinya gitu. Ketika seorang memang mengutamakan sosialnya saja, mengutamakan sosial dan banyak tidur, akademiknya pasti tergadaikan. Pasti beberapa nilai IPK-nya anjlok. Nah, ini yang menyebabkannya. Jadi, gimana sih supaya kita menjadi orang yang seimbang antara organisasi dan akademik, yaitu adalah dengan memilih yang 2S-nya maksimal, yaitu study dan sosial. Jadi ketika kita akademik lancar, organisasi lancar, dan secara otomatis kita mengurangi waktu tidur kita. Nah, ini mungkin teman-teman pernah pengalaman, mungkin kakak sendiri juga pernah pengalaman ketika dulu mahasiswa, ketika kita ada akademik, ada organisasi, mungkin sorenya rapat, pulang pulang ini apa ya, pagi kuliah, siang organisasi, sore organisasi, malam masih lanjut rapat organisasi, kemudian tengah malamnya kita baru buat tugas, buat apa segala macam, dan akhirnya kita kurang tidur. Nah, itu yang menjadi gerakan 3S tadi. Jadi otomatis memang di antara 3S ini harus ada 1S yang dikorbankan. Ketika teman-teman ingin menyeimbangkan waktu belajar dan waktu sosial, teman-teman mengurangi waktu istirahat. Artinya, waktu teman-teman insya Allah akan semakin produktif lagi. Kemudian ini selanjutnya gimana sih supaya amanah itu tidak menjadi beban? Tadi kan kalau yang ini manajemen waktu, otomatis teman-teman harus memanajemen waktu. Kapan teman-teman harus belajar, kapan teman harus berorganisasi. Kalau misalkannya belajarnya itu bisa selain di tempat organisasi, misalkan belajar subuh, setelah subuh, ataupun belajar ya kalau waktu yang oke-nya itu setelah subuh, jam 3, jam 4, atau sebelum subuh, mungkin teman-teman bisa ngerjain tugas segala macam, nanti paginya organisasi, siangnya organisasi, itu tidak ada masalah. Dan itu memang mengurangi waktu tidur teman-teman. Jadi harus semangat dan tetap jaga kesehatan. Nah, di sini adalah selanjutnya itu membaca skala prioritas. Pernah nggak sih kamu harus memilih antara akademik dan organisasi? Pasti teman-teman pernah yang ngalamin hal demikian ketika bentrok antara akademik dan organisasi. Nah, di sini teman-teman juga harus bisa baca skalanya. Meninggalkan akademik untuk organisasi. Ini meninggalkan akademik bukan berarti meninggalkan selamanya, tapi di sini meninggalkan dalam kurun waktu meninggalkan sebentar gitu. Meninggalkan akademik untuk organisasi atau meninggalkan organisasi untuk akademik. Jadi supaya tidak menjadi beban dan menumpuk di kepala, teman-teman itu harus tahu dulu skala prioritasnya. Misalkan nih, meninggalkan akademik untuk organisasi. Misalkan di dalam satu organisasi, teman-teman memang mengharuskan hadir di dalam organisasi tersebut, peran teman-teman sangat dibutuhkan, apalagi nih misalkan teman-teman diberi amanah untuk memimpin suatu kegiatan, atau untuk menjadi moderator, atau untuk menjadi MC yang acaranya skala besar. Kalau misalkan teman-teman tinggalkan, itu rasanya mungkin bisa menghancurkan suatu acara dan menyangkut nama besar teman-teman. Kemudian akhirnya teman-teman memilih meninggalkan akademik. Di saat yang bersamaan teman-teman harus kuliah gitu. Nah, di sini kuliah kan kita ada jatah. Jadi nggak apa-apa teman-teman tinggalkan dulu akademiknya selagi teman-teman punya jatah ya, setelah punya dispensasi, kemudian teman-teman ikutin. Ini pengalaman kakak pribadi juga pernah demikian. Misalkan waktu itu diminta untuk menjadi moderator yang skalanya internasional ataupun nasional. Padahal mereka sudah booking dari awal. Tiba-tiba di jam itu sebenarnya tidak ada kuliah. Namun tiba-tiba yang namanya dosen mengganti jadwal kuliah bentrok dengan saat kakak ngisi acara. Nah, akhirnya kakak meninggalkan akademik untuk organisasi. Karena apa? Karena tadi sudah ada amanah yang kakak emban terdahulu, dan ketika kakak meninggalkan akademik ini, insya Allah tidak bermasalah karena jatah kuliahnya masih ada. Nah, itu pentingnya teman-teman, jangan menghabiskan jatah kuliah kalau memang tidak urgent banget. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Kemudian meninggalkan organisasi untuk akademik. Nah, misalkan nih kita ada rapat yang ditetapkan di hari ini. Kemudian di saat yang bersamaan rapat,
kita ada juga kayak kuis. Kuis ini kan nilainya lumayan tinggi nih kalau di kampus. Kuis sementara kita harus ikut kuis. Kalau tidak, ini nilai kita bisa rendah, bahkan terancam nilai E, misalkan gitu. Nah, teman-teman bisa membaca skala prioritas. Jangan teman-teman bilang ketika teman-teman kuliah itu bukan amanah. Kuliah itu adalah amanah dari orang tua kita. Amanah dari diri kita sendiri, karena ketika masuk universitas, ketika masuk perguruan tinggi, ketika teman-teman masuk dalam suatu belajar, itu sama aja teman-teman memberi amanah untuk diri teman-teman sendiri. Amanahnya adalah menyelesaikan studinya gitu. Nah, jadi itu juga amanah. Jadi teman-teman bisa meninggalkan izin rapat, konfirmasi, kemudian teman-teman bisa ikut kuis. Nah, jadi gimana sih supaya terasa beban ya, kita harus pandai-pandai membaca skala prioritas. Kemudian tadi yang mengenai passion. Kak, kayaknya beban amanah ini lebih ke passion. Kenapa gitu, Kak? Karena aku tuh sebenarnya nggak berbakat di sini, Kak. Aku tuh misalkan ya ada yang dapat amanah di bidang pemberdayaan perempuan. Sebenarnya tuh kurang berbakat sih, Kak, membahas tentang perempuan. Tapi gimana ya gitu kan? Tapi gimana ya dapat amanahnya di sini? Ya udahlah dicoba aja gitu. Nah, pasti itu ada. Nah, pertama teman-teman harus kenali diri teman-teman sendiri. Who am I? Teman-teman harus tahu apa sih hobi teman-teman, dan untuk mengenali diri sendiri ini tidak hanya dilakukan oleh diri kita, tetapi barangkali bisa dibantu oleh rekan kita. Karena ada yang namanya bakat terpendam atau bakat yang dia tuh sebenarnya tidak dia menganggap dirinya itu tidak bisa, tapi orang lain menganggap kita bisa. Dengan orang lain menganggap kita bisa, mindset kita tuh jadi bisa, 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 dan akhirnya kita benar-benar bisa gitu. Nah, jadi teman-teman jangan terlalu down, terlalu oh saya tidak bisa, jangan terlalu begitu. Jadi teman harus kenali diri teman-teman sendiri. Ketika teman-teman adalah, oh mungkin saya orangnya lumayan kreatif, tapi saya belum bisa desain Kak gitu. Tapi saya lumayan kreatif lah orangnya gitu. Nah, di situ teman-teman udah mengenal diri teman-teman. Kalau ternyata bakat seni teman-teman itu ada, cuman mungkin belum digali. Selanjutnya apa? Menggali potensi yang dimiliki. Nah, ini mengupgrade. Ketika teman-teman selama ini tidak pernah mendapat amanah bagian desain, terus teman-teman tiba-tiba diamanahkan di bidang desain, otomatis secara tidak langsung teman-teman sudah tahu, teman-teman tertarik dengan seni. Dan di situ teman-teman belajar sendiri, otodidak, YouTube, ataupun belajar dengan teman yang lebih ahli, akhirnya teman-teman bisa gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa mengurangi beban-beban amanah kita itu. Intinya kita mau belajar. Kemudian bergerak. Nah, bergerak ini jangan tunggu nanti list to do and do to do list. Jadi teman-teman harus punya rincian, kira-kira kalau saya mengemban amanah ini, apa saja sih yang harus saya lakukan? A, B, C, D. Kemudian teman-teman list apa yang akan teman-teman lakukan. Kemudian jangan lupa juga kerjakan apa yang teman-teman list tadi. Nanti ketika teman-teman sudah mengerjakannya, teman-teman buat lagi lisannya gitu. Jadi dicatat apa yang ingin dilakukan apa yang sudah dicatat, kemudian dicatat apa yang sudah dilakukan. Ada 3 macam. Karena dengan mencatat demikian, teman-teman akan menjadi motivasi untuk diri teman-teman sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah menjaga amanah. Nah, di sini harus kita samakan ya konsepnya. Keberhasilan paling tinggi itu adalah apabila seseorang mampu menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika teman-teman sudah memaksimalkan diri teman-teman, sudah loyal dalam lingkungan tersebut untuk menjaga amanah, insya Allah itu adalah keberhasilan yang paling tinggi. Teman-teman tidak harus mengemban amanah seperti si A, si B, si C, tapi teman-teman cukup mengemban amanah versi teman-teman sendiri, yang penting tujuannya tercapai gitu. Nah, selanjutnya ini untuk pesan ya. Nah, pertama ya ini yang kakak bilang tadi, ini ada donat macam-macam rasanya. Ada yang suka donat ini kalau nggak salah donat yang kakak beli waktu Rabani Fire waktu itu buat labor. Ada yang tahu donat ini? Kakak lupa ini donat. Ini donat yang dijual ke Rabani Fire. Pasti ada yang kangen kan ya, ada yang jualan donat. Jadi kakak juga suka donat. Jadi kebetulan
itu belinya sekali satu kotak itu banyak banget rasanya dan top murah banget gitu kan. Jadi ini donat Kakak jadi ngiler. Donat ini macam-macam ya rasanya dan rata-rata waktu di labor itu hampir semuanya suka rasa. Jadi tidak ada rasa yang tertinggal gitu. Otomatis misalkan di sini kakak pribadi kurang suka green tea, tapi teman-teman kakak ada yang sangat suka green tea. Atau kakak di sini suka keju, suka yang coklat gitu. Teman-teman kakak ada yang kurang suka gitu. Artinya apa? Kita tidak bisa menuntut semua orang itu suka dengan kinerja kita. Kita tidak bisa menuntut karena setiap orang itu punya mata, setiap orang itu punya telinga, mereka punya pengamatan, mereka bisa mendengarkan, dan sudut pandangnya itu berbeda-beda. Artinya, kita tidak bisa mengontrol sudut pandang orang terhadap diri kita, tapi kita bisa mengontrol versi terbaik menurut kita. Ini tadi kakak bilang, teman-teman cukup menjadi ketika mengemban amanah, jadilah versi terbaik teman-teman. Kita boleh menerima kritikan, menerima saran dari orang lain, tapi kita tidak boleh kayak menghukum diri kita. Oh, saya tidak bisa seperti ini. Saya tidak bisa amanah saya kayak ini kayaknya jauh berbeda dengan amanah si A pegang gitu. Jadi teman-teman nggak perlu membandingkan diri teman-teman dengan diri orang lain. Teman-teman cukup menjadi versi terbaik. Namun di sini ada batasnya. Batasnya apa? Kita punya standar. Bayangkan teman-teman kalau misalkan semua roti ini punya rasa yang enak, semuanya pasti ada yang suka. Walaupun tidak semua orang suka di rasa yang sama. Paham nggak? Paham, Kak. Nah, jadi standarnya adalah rasa. Rasa di sini. Kalau misalnya rasanya enak, otomatis banyak kan yang suka donat ini walaupun tidak semua orang suka green tea. Nah, begitu juga dengan teman-teman, standarnya adalah targetnya itu tercapai. Gimana caranya? Apa programnya? Itu versi teman-teman. Makanya setiap organisasi itu setiap merancang program-program baru dan programnya itu kan tidak selalu sama dengan program sebelumnya. Misalkan kayak program apa ya, apa aja gitu. Misal kayak program BEM, dia punya kabinet barangkali tujuannya sama misalnya. Tapi kan programnya tidak mesti sama gitu. Jadi di situ kita harus bervariasi. Kemudian ini, nah teman-teman tahu ini jalan apa? Ini adalah jalan kalau misalkan fakultas kita sama. Nah, biasanya kalau di fakultas kakak itu orang yang kompre itu harus melewati jalan ini. Paling puncak, paling tinggi. Orang yang mau ujian sarjana. Nah, di sini artinya apa? Untuk mencapai suatu puncak, itu memang kita harus mendaki. Kita harus berlelah-lelah. Kita harus melewati banyak sekali tikungan untuk mendapatkan sesuatu yang enak tersebut, untuk mendapatkan sesuatu yang puncak tersebut. Artinya ketika teman-teman mengemban amanah, semakin teman-teman mendekati target keberhasilan, semakin terasa lelah. Dan artinya semakin lelah, jangan menyerah. Karena itu sedikit lagi sampai puncak. Sama seperti kita mendaki, semakin tinggi, semakin dekat dengan puncak. Jadi ketika teman-teman masih belum ada beban, artinya teman-teman masih jauh dari puncak. Semakin terasa bebannya, semakin terasa. Nah, di saat itulah teman-teman semakin mendekati titik puncak. Jadi, ketika teman-teman lelah, jangan sampai menyerah. Boleh istirahat sejenak, tapi jangan menyerah. Jangan menyerah tanpa persiapan. Artinya, kita boleh diam, tapi harus penuh persiapan gitu. Kemudian nih, jadilah versi diri kita sendiri. Nah, dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ketika teman-teman mengemban amanah, apalagi amanah ini untuk kebaikan bersama, apalagi amanah ini memiliki manfaat yang banyak untuk sesama, itu laki-laki dan perempuan, itu Allah akan beri balasannya dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Semakin baik teman-teman mengemban suatu amanah, semakin baik juga pahala yang Allah balas. Itu makanya tadi kenapa pada waktu itu Nabi Adam bertanya,
apa yang akan saya dapatkan ketika saya mampu mengemban amanah? Yaitu akan diberi pahala. Nah, ini dalam firman Allah An-Nahl ayat 97. Karena untuk masuk surga itu banyak sekali pintunya, dan kita tidak tahu kebaikan yang manakah yang bakal mengantarkan kita ke surga. Kebaikan yang seperti apakah atau bentuk seperti apakah yang mengantarkan kita pada surga. Kita tidak tahu apakah dengan amanah ini malah membawa kita menuju jalan menuju surga, atau malah sebaliknya. Kita tidak tahu itu. Jadi ketika kita mengemban amanah itu, maka maksimalkan amanah itu, pegang dengan kejujuran, kepercayaan, dan dengan loyal kita terhadap amanah itu. Semoga dengan niat kita mengemban amanah itu sebaik-baiknya, otomatis waktu kita akan semakin produktif dan semakin banyak kebaikan yang akan kita kerjakan. Semoga Allah membalasnya dengan pahala. Nah, ini apalah artinya lelah jika tidak lillah. Ketika kita berlelah-lelah tapi tidak lillah, itu hanyalah sebuah sia-sia. Tapi kita sudah lillah, namun belum pernah kita merasa lelah. Bisa jadi itu masih belum apa-apa. Artinya kita adalah manusia, kita punya titik di mana kita merasa lemah, kita merasa down, kita merasa lelah, itu wajar. Karena kita manusia, kita punya nafsu, kita punya target, kita punya beban. Tapi jangan sampai lelah kita ini membuat kita menyerah. Jangan sampai lelah kita ini membuat kita kalah. Jangan sampai lelah kita ini membuat kita pasrah. Tapi dengan lelah ini kita harus belajar gimana sih kita bisa memanajemen waktu lagi, gimana sih supaya kita itu lebih produktif lagi dan mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau misalkan teman-teman banyak amanah, teman-teman tidak akan merasa beban lagi, karena yang telah kita sampaikan tadi, mulai dari mindset yang teman-teman, mulai dari mindset kita, mulai dari cara kita membaca prioritas, mulai kita memanajemen waktu, itu kita semua sudah kita sharingkan hari ini. Tambah lagi ini ayat Al-Quran gitu. Itu Allah juga sudah pasti ketika teman mengerjakan suatu kebajikan, Allah akan membalasnya dengan pahala lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Masya Allah. Ketika teman-teman nih bagian desain, membuat desain konten-konten dakwah, kemudian bermanfaat buat orang banyak, bayangkan, itu adalah jalur kebaikan yang teman-teman bisa tuai pahalanya. Sampai mungkin kalau misalkan konten itu terus dibaca, mungkin ketika ketika kita tidak sedang tidur, tiba-tiba orang baca konten dakwah, mungkin bisa ngalir juga pahalanya gitu. Nah, selanjutnya, nah ini yang mungkin sedikit kayak quote gitu ya. Bukan tentang seberapa banyak atau tingginya sebuah jabatan, tapi ini tentang seberapa amanah dan kebermanfaatan diri kita terhadap sebuah jabatan. Artinya, kita tidak perlu jabatan kita tuh tinggi banget atau banyak. Buat apa kita punya jabatan yang banyak, buat jabatan yang tinggi, tapi kita tidak amanah dengan jabatan tersebut. Atau jabatan kita tinggi, jabatan kita banyak, tapi kita itu kurang bermanfaat. Kurang bermanfaat di situ. Artinya kalau kurang bermanfaat, kita tidak memaksimalkan amanah yang diberikan. Nah, jadi lebih baik kita jabatannya yang standar-standar saja, tapi kita sangat bermanfaat. Artinya, bukan tentang seberapa banyak atau tingginya sebuah jabatan, tapi itu tentang seberapa amanah dan kebermanfaatan diri kita terhadap sebuah jabatan. Masih jelas nggak ya? Masih, Kak. Masih, Kak. Atau akhwat ada yang sudah mengantuk? Belum, Kak. Oke, ini lebih ke quote-quote ya. Nah, ini. Karena pada akhirnya jabatan itu adalah sebuah pertanggungjawaban untuk suatu kehormatan, bukan sekedar penghormatan diri yang memiliki jabatan. Nah, teman-teman tahu kan maksudnya? Jadi, pada akhirnya itu jabatan itu adalah sebuah pertanggungjawaban untuk suatu kehormatan. Teman-teman ketika diberi amanah, pasti ada LPJ-nya nanti di akhir, pertanggungjawabannya. Setidaknya jika tidak bertanggung jawab di hadapan umat, kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan itu sebenarnya menyangkut kehormatan kita, menyangkut harga diri kita. Bayangkan ketika teman-teman memiliki jabatan yang sangat tinggi, tetapi teman-teman tidak bertanggung jawab, atau bahkan menyelewengkan jabatan tersebut.
itu sangat menjatuhkan harga diri, martabat, kehormatan teman-teman. Nah, itu makanya pada akhirnya jabatan itu bukan sebuah pertanggungjawaban dari untuk satu kehormatan dan bukan sekedar penghormatan diri yang memiliki jabatan. Jadi jabatan itu bukan bukan seolah-olah kita merasa dihormati. Oh, kita dihormati karena jabatan kita tinggi loh. Kita dihormati karena jabatan kita banyak loh gitu. Bukan, tapi pada akhirnya memang itu sebuah pertanggungjawaban untuk kehormatan diri kita gitu. Karena yang namanya amanah adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Apakah itu amanah pertanggungjawabkan dari diri kita untuk Allah ataupun kita pertanggungjawabkan untuk orang banyak. Nah, sekian dan terima kasih. Um, mungkin demikian yang kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan janggal, kakak kembalikan ke moderator. Halo. Oke, kakak kembalikan ke moderator. Terkendala jaringan tadi kak. Baiklah kak. Allah materi tadi sangat menambah wawasan kita tentang gimana kita mengemban amanah dengan baik dan bagaimana cara kita menggalinya. Baiklah, kita masuk ke semuanya yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya, boleh. Terima kasih. Buat yang ingin bertanya, mana tahu ada yang masih ragu. Itu udah ada yang open mic, moderator Kak Ayu Lestari itu bertanya. Ayo yang mau diskusi, nggak apa-apa.
Atau kurang jelas yang kakak sampaikan tadi? Alhamdulillah sangat jelas, Kak. Jelas, Ya, mungkin dari Ahmad ada yang mau bertanya, tafadhol liwat, bisa dimanfaatkan room chat-nya ataupun bertanya langsung, boleh. Ya, sepertinya udah ada pertanyaan masuk nih, moderator, di room chat-nya. Haira. Ya, di atasnya ada juga nih, Kak, dari Kak Sekar Afifah. Bagaimana cara untuk menjaga semangat akan amanah yang diberikan di saat diri sedang futur? Mau saya jawab gimana, Kak? Baik, terima kasih untuk ini moderator langsung dijawab ya. Siap, Kak. Langsung jawab aja, Kak. Oke, bagaimana sih cara kita untuk menjaga semangat akan amanah yang diberikan di saat diri sedang futur? Nah, untuk yang di sini, karena kita manusia ya, kita punya nafsu, kakak bilang tadi, terkadang kita semangat, terkadang kita semangat terhadap suatu hal, dan namun terkadang lagi itu kita kayak merasa tiba-tiba, kita pernah merasa titik di mana kita down gitu kan, dan kita futur bermalas-malasan, bagaimana sih Kak cara menjaga semangatnya? Nah, cara yang paling penting dari teman-teman itu ketika teman-teman merasa futur untuk menjaganya itu adalah teman-teman harus ingat target teman-teman tadi. Teman-teman harus ingat bahwasanya amanah itu adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika teman-teman bermalas-malasan, ketika teman bermalas yang menyebabkan amanah itu menjadi sia-sia, teman-teman ingat ayat tadi dalam Al-Ahzab ayat 72, itu termasuk zalim dan sangat bodoh. Artinya, ketika kita menyanyiakan amanah, itu bukan hanya dampak buruknya, bukan hanya untuk orang lain, misalkan untuk orang lain saja, tapi lebih kepada diri kita. Karena apa? Setiap amanah yang kita berikan itu adalah ada pertanggungjawabannya. Nah, setiap amanah yang kita berikan itu ada pertanggungjawabannya. Jadi ketika teman-teman, ya Allah, ini ada pertanggungjawabannya gitu kan. Pasti teman-teman akan menyemangati diri teman-teman sendiri. Kemudian, ini kan dari mindset tadi ya, dari mindset. Nah, untuk kemudian dari segi cara nge-chartnya gitu, Kak. Teman-teman boleh istirahat. Teman-teman boleh istirahat, barangkali teman-teman butuh refreshing, barangkali teman-teman butuh inspirasi lain, teman-teman boleh pergi atau melakukan hal-hal yang teman-teman suka, misalkan cenderung misalnya orang banyak pergi melihat pantai atau pergi ke puncak atau hal-hal lainnya ngadem bentar gitu kan. Teman-teman boleh melakukan atau makan ini itu atau sharing bareng teman-teman. Nah, itu teman-teman sendiri yang bisa ciptakan. Karena setiap orang itu versi mood boosternya itu beda-beda gitu. Ada yang ketika makan coklat lagi males-malesan itu bisa kayak jadi semangatnya lebih tinggi lagi gitu. Ada juga yang harus nonton dulu kayaknya gitu. Nah, itu atau murojaah dulu itu tergantung teman-teman. Itu versi teman-teman dan lakukan apa yang teman-teman suka yang bisa menambah mood booster teman-teman. Nah, selanjutnya ketika teman-teman merasa futur, apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman harus ingat timeline. Waktu terus berlalu. Ketika teman-teman stop di tempat atau ketika teman-teman diam di tempat, waktu akan terus berlalu. Sementara targetan teman-teman harus dicapai. Amanah teman-teman itu harus dicapai. Jadi teman-teman harus tahu dulu ketika bermalas-malasan mau sampai kapan malasnya gitu. Kalau misalkan bermalas-malasan terus, otomatis teman-teman menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan amanah, dan itu akan menzolimi diri teman-teman sendiri. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan mendapatkan pahala, dan setiap kelalaian ataupun kesalahan, ataupun apalagi menyia-nyiakan amanah itu akan mendapat sanksinya untuk kita.
Nah, itu jadi teman-teman harus tahu dulu apa yang bisa membuat teman-teman bisa menjadi mood booster. Lakukan apa yang teman-teman senangi. Jikalau benar-benar titik-titik terlemah malas sekali gitu kan, teman-teman tuh harus banyak sharing dengan yang jabatannya di atas teman-teman. Apa sih yang teman-teman keluhkan? Apa penyebabnya? Bisa jadi teman-teman malas karena begini begitu. Nah, itu teman-teman sharing. Teman-teman di sini organisasi lingkupnya sosial. Jangan sampai teman-teman kehilangan sosial di saat berorganisasi. Artinya, malas sama si A, malas si B, membuat teman-teman malas untuk melakukan apa-apa, membuat teman-teman malas untuk berdiskusi. Jangan sampai seperti itu. Karena tujuan sosial ini adalah memperbaiki untuk orang banyak, bukan malah masuk organisasi, tapi semakin banyak cekcok dengan orang, bukan seperti itu. Oke. Kemudian lanjut nih pertanyaannya moderator. Untuk siapa tadi yang bertanya? Yang bertanya tadi Kak Sekar Afifah, Kak. Apakah maksud kakak atau bagaimana? Iya nih, Kak Sekar Afifah, kira-kira udah jelas nggak? Weh, alhamdulillah udah jelas kayaknya Kak. Mungkin bisa dilanjut ya Kak ke pertanyaan berikutnya. Itu ada pertanyaan dari Kak Khaira Nikmah. Oke, bagaimana cara menghadapi mana kita tidak harus mundur, Kak? Nah, ini misalkan kita berada dalam suatu titik di mana ini benar-benar nggak bisa nih, benar-benar nggak bisa. Kita coba juga, tapi tetap tidak bisa. Daripada teman-teman menyiakan amanah teman-teman harus bisa mencari pengganti teman-teman. Artinya, ini sama seperti pergantian periode. Mundur jabatan itu tidak hanya sekedar karena periodenya habis, ataupun karena kita tidak bisa. Termasuk ketika periode habis itu secara tidak langsung termasuk mundur dari amanah. Benar nggak? Demisioner itu mundur dari amanah, bukan? Itu karena durasinya habis. Karena dia kan punya durasi tertentu, dia punya durasi dan punya ruang. Ketika durasinya sudah mencapai, otomatis mundur. Itu yang dinamakan demisioner. Dan dia punya ruang. Ketika ruangnya itu tidak sanggup kita penuhi, otomatis kita juga harus mundur. Nah, ketika kita harus mundur, kita harus mencari penggantinya. Karena dalam sebuah, kakak lupa ini apakah apa ya? Kakak pernah baca tapi kakak lupa ini baca di mana. Pemimpin itu dia dikatakan pemimpin ketika dia mampu menciptakan the next pemimpin berikutnya. Artinya ketika teman-teman mundur, misalkan nih benar-benar nggak sanggup lagi amanah, teman-teman harus mencari tahu siapa penggantinya yang nanti bakalan teman-teman usulkan. Dan secara tidak langsung pengganti dari teman-teman ini dia memiliki kompeten yang lebih daripada teman-teman dan otomatis dia bisa amanah. Artinya ketika teman-teman memundurkan amanah, otomatis ada yang menggantikannya. Jangan sampai teman-teman mundur tapi kemudian kosong jabatan, bahkan malah membuat organisasi teman-teman jadi lebih kacau lagi. Itu tidak boleh ya. Jadi kalau ketika mundur rasanya berat, teman-teman harus tahu punya siapa penggantinya. Mungkin itu dulu, mungkin itu ya jawaban kakak untuk Haira. Haira, kira-kira sekarang ada berniat mau mundur dari jabatannya? Ini Kak Haira ditanyain sama bu materi kita. Sudah jelas jawabannya Kak. Ya, insya Allah tidak Kak, Masya Allah. Semoga tetap bertahan Kak dengan amanahnya sekarang. Oke, insya Allah sudah jelas ya Kak untuk jawab dari pemateri kita. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut kalau gitu ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Kak Fakihah Nur Zahira. Gimana caranya supaya kita nggak kepikiran terus-terusan sama amanah yang diberikan? Nggak sampai kebawa mimpi nih Kak katanya. Masya Allah. Masya Allah ya. Ini mungkin karena memikirkan amanah, jadi sampai mimpi kan tidur pun nyaman gitu. Nah ini saran kakak untuk
khaira, siapa namanya? Fakihah. Untuk fakihah itu jangan kita boleh terobsesi terhadap suatu hal, tapi jangan sampai kalau waktunya teman-teman istirahat itu silakan istirahatkan dulu gitu. Jadi teman-teman harus punya strategi, harus punya harus punya program-program tertentu supaya amanah itu tidak jadi beban. Nah, ketika amanah itu sampai kepikiran, sampai ke bawah mimpi, otomatis itu kayak ada suatu beban yang numpuk atau mungkin terkesan sangat nyaman untuk dikenan. Jadi ini mimpinya ini ada berbagai macam. Mereka kan tidak tahu mimpinya seperti apa gitu. Kalau mimpinya seolah-olah menjadi beban, teman-teman sepertinya butuh refreshing dan lebih mempersiapkan diri. Karena ketika kita sampai terbebani, itu sama aja kita tidak percaya diri. Kenapa kita tidak percaya diri? Itu karena kita kurang persiapan. Untuk itu sarannya itu lebih mempersiapkan diri terhadap amanah yang sedang dijalankan. Karena dengan semakin banyak kita mempersiapkan diri kita, itu akan kita semakin percaya diri. Dengan semakin percaya diri, kita akan semakin enjoy menjalaninya. Tapi kalau kita tidak percaya diri, otomatis sampai ke bawah mimpi gitu. Karena kakak pribadi pun juga pernah kayak gitu kan. Misalkan hari ini collab-nya sama ini harus pakai bahasa asing gitu. Jadi sampai iya Allah deg-degan itu kan otomatis beban gitu. Kenapa beban? Karena kakak saat itu memang kurang percaya diri dan kurang persiapan. Begitu kita ada persiapan itu insya Allah lebih tenang. Dan untuk sampai ke bawah mimpi ini jangan lupa baca doa mau tidur supaya tidur kita tuh nyenyak gitu. Karena ketika tidur kita nyenyak, walaupun 5 menit bisa nyenyak gitu, itu kayak suatu nikmat yang sangat besar. Pernah nggak teman-teman tidur cuma 1 jam tapi nyenyaknya minta ampun? Dan pernah juga teman-teman tidur berjam-jam tapi tidak pernah nyenyak sama sekali. Nah itu kayak suatu kenikmatan. Jadi sebelum tidur memang niatkan untuk istirahat dulu, mau tidur istirahat, dan jangan pikirkan aneh-aneh, baca doa, dan bangunlah dengan membangun semangat baru. Oke, Masya Allah. Kakak kebanting. Gimana, Kak? Ya laptop kakak mati. Kalau LCD-nya pecah, kalau tidak yang rusak. Jadi kita harus pakai 2 hand, lupa Zoom. Insya Allah. Maafnya, aku pada ngantuk kali ya. Enggak apa-apa, insya Allah masih bersemangat. Masih Oh iya, semangat ya. ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Insya Allah dari Kak Fakia udah jelas ya. Enggak, belum ngantuk Kak, katanya. Masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Ayu Lestari. Gimana sih Kak cara melawan rasa malas tersebut? Nah, terus digabung aja ya Kak sama pertanyaan dari Kak Reni Sutra. Bagaimana caranya agar kita memanajemen waktu antara organisasi dan akademik Kak? Dan bagaimana caranya agar apa yang kita lakukan itu konsisten? Terima kasih Kak. Nah, untuk manajemen waktu antara akademik sama organisasi, seperti yang kakak bilang yang tadi, teman-teman, kita itu dalam hidup punya 3S. 3S, tadi, sleep, sama sosial. Nah, di antara ketiga itu kita punya memilih 2. Otomatis, apa yang teman-teman kurangi adalah waktu tidur teman-teman. Sekarang kakak mau tanya, kira-kira tidak seimbangnya antara organisasi sama akademiknya itu di bidang apa? Maksudnya gimana ya? Kan mungkin karena sekarang serba online gitu kan. Jadi teman-teman harus buat kayak agenda, buku agenda, dan teman-teman harus susun. Oh, organisasi ini jobnya sekian, sekian, sekian. Misalkan kakak nggak tahu nih amanah teman-teman sebagai apa. Misalkan ada yang amanahnya itu sebagai desain, membuat desain gitu kan. Oh, desainnya kayaknya dalam waktu dekat ini harus buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Nah, teman-teman bisa di waktu luang, di waktu selain mengerjakan kuliah dan tugas, teman-teman bisa membuat dulu template-templatenya gitu. Dan template-template ini bisa teman-teman kejar dulu, jadi nanti tinggal isi template-nya aja. Itu misalkan di segi desain. Otomatis
waktu istirahat teman-teman itu agak kurang gitu. Jadi karena saking produktifnya gitu, saking produktifnya jadi waktu luangnya itu agak kurang. Atau nih misalkan teman-teman di bidang acara gitu, ada amanah di bidang dakwah kah, di bidang konten-konten dan itu sudah teman-teman rancang. Ketika teman-teman punya waktu luang, teman-teman bisa ngajak rapat, apalagi sekarang serba online, jadi waktu luang itu mungkin malam, kalau misalkan pagi itu mungkin lebih banyak ada yang kuliah, ada yang seminar, atau ada yang kerja, kan kita banyak. Nah, teman-teman bisa manfaatkan waktu tersebut. Apalagi sekarang nih rata-rata rapat via Zoom udah bisa rapat. Kalau dulu kami rapat itu harus ketemu karena Zoom ini belum belum apa ya, belum se-booming ini gitu. Jadi kalau rapat tuh harus ketemu, ngumpul di sini, nah gitu. Jadi gimana sih nyimbangnya tuh teman-teman harus tahu dulu. Keduanya itu sama-sama amanah. Ketika akademik merupakan amanah dari orang tua atau untuk diri sendiri, karena kan ketika kita masuk Universitas Andalas, apakah jalur dari organisasi? Enggak ya, semuanya jalur SBM kah, Mandiri kah, atau SNPTN. Jadi itu yang harus teman-teman pahami. Kedua-duanya adalah amanah dan harus menyeimbangkannya. Salah satu cara menyeimbangkan ketika kita ingin menyeimbangkan sosial dan studi, kita mengurangi sleep. Sleep itu artinya waktu istirahat. Jadi kalau dulu waktu zaman kakak ngeorganisasi, teman-teman tahu Universitas Andalas dan kakak malam itu tidurnya di labor. Karena itu saking mau dapat dua-duanya, akademik mau, organisasi mau. Jadi kakak itu penelitian tuh malam, jam 2 malam sampai jam 4 subuh, sahur di labor, kemudian nanti pun tarawihnya di Al-Kahfi, Faperta gitu. Sesekali nanti kita langsung pergi ke ini, ke Pasar Baru, ke apa? Ya Allah, masjid di Pasar Baru. Masjid 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 yang di Simpang Pasar Baru itu nggak lupa nama. Nah, ke situ kemudian balik lagi ke atas buat penelitian. Nah, jadi kayaknya tuh kalau misalkan kakak pribadi memang mengurangi waktu tidur selama organisasi dan ngejar akademik. Karena cenderung kakak kalau organisasi itu pagi siang tuh cenderung organisasi. Nanti paling kalau misalkan masih penelitian tuh kakak kejarin malam, sore sampai malam. Begitu terus. Kadang kakak sering juga sih nginepnya di labor. Tapi ini tidak recommended ya teman-teman. Kalau misalkan penelitian teman-teman tidak harus di labor, nginap di Universitas Andalas, mending nginapnya di kos. Cuman di sini maksud kakak malam itu panjang gitu. Teman-teman siap isya itu langsung tidur, nanti bangun setelah itu tuh insya Allah seger. Bangun ataupun kadang teman-teman bangunnya tuh jam 4, jam 3, menjelang nunggu subuh kerjain semua tugas akademiknya. Itu kalau misalkan kakak ngerjain akademik di subuh-subuh itu, pertama waktunya cepat karena waktunya cepat, lebih cepat selesai karena masih fresh, masih segar, dan lebih cepat nangkepnya. Apa yang kita tulis itu lebih gampang diingat gitu. Itu kalau versi kakak. Karena versi kita beda-beda gitu. Jadi teman-teman lebih tahu gimana sih tipe teman-teman itu seperti apa gitu. Tapi itu kan versi kakak seperti itu. Mengurangi waktu tidurnya. Kemudian apalagi ya pertanyaannya? Ini Kak, yang pertanyaan dari Kak Ayu Lestari tadi Kak, gimana sih cara untuk menghilangkan rasa malas itu sendiri gitu Kak? Ya menghilangkan rasa malas itu kan sama seperti futur tadi ya, futur Rani bilang tadi. Itu kita tuh jenuh, pasti pernah jenuh. Teman-teman harus tahu amanah yang teman-teman terima itu bukan main-main, bukan sekedar penghormatan. Sama seperti yang kakak bilang tadi, itu tuh bukan sekedar penghormatan untuk diri teman-teman, tapi amanah itu, jabatan itu adalah suatu pertanggungjawaban terhadap kehormatan teman-teman. Artinya ketika teman-teman melalaikan, bermalas-malasan dalam mengemban amanah, yang dipertaruhkan itu bukan orang lain, bukan proker atas nama organisasi, tapi atas nama diri teman-teman sendiri. Itu makanya tadi quote yang kakak buat tadi itu adalah jabatan itu bukan sekedar penghormatan diri karena kita memiliki jabatan, tapi jabatan itu pertanggungjawaban atas suatu kehormatan. Jadi ingat lagi, teman-teman di sini ada yang mau nggak
harga dirinya direndahkan, kehormatannya direndahkan, martabatnya jatuh. Kalau tidak mau, jangan sampai menyanyiakan amanah tersebut. Jadi dengan mengingat itu, otomatis kita langsung astagfirullah. Pasti ketika teman-teman ingin nyeleweng atau ingin bermalasan dalam waktu lama, beda ya antara bermalas-malasan sama butuh waktu untuk istirahat. Kalau butuh waktu istirahat, silakan istirahat sejenak. Istirahat di sini jangan sampai teman-teman melalaikan amanah. Barangkali teman-teman weekend punya waktu, mungkin izin agak slow respon karena ada kegiatan gitu. Nah, itu boleh teman-teman lakukan. Misalkan teman-teman pinginnya dulu ngisi nurani dulu, atau pinginnya dulu duduk diam dulu di masjid, atau pinginnya murojaah dulu. Jadi teman-teman konfirmasi. Kontribusi paling kecil adalah konfirmasi. Jangan sampai hilang-hilang begitu saja. Jangan sampai nanti koornya nyari, oh ini kemana, nggak ada kabar gitu. Jangan sampai seperti itu. Ketika teman-teman misalkan sakit atau benar-benar malasnya ini kayaknya harus diobati, teman-teman silahkan izin sama yang jabatannya di atas teman-teman, izin dan sampaikan. Dan sebelumnya jangan sampai teman-teman menyiapkan amanah secara keseluruhan gitu. Artinya teman-teman bisa siapkan dulu amanah yang teman-teman kerjakan dalam waktu dekat, kemudian izin sebentar saja. Jangan sampai menyelewengkan atau jangan sampai menganiaya teman-teman lainnya. Nah, gitu aja. Jadi pokoknya ingatlah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat orang lain. Emangnya ketika teman-teman bermalas-malasan, apa yang dikerjakan gitu? Apakah masih produktif? Nah, itu karena kan setiap apa yang kita lakukan ini ada balasannya. Alangkah lebih baiknya kita sibuk bermanfaat daripada kita free time tapi tidak ada manfaatnya. Karena ya tadi surat An-Nahl tadi disampaikan, ketika kita melakukan suatu kebaikan, Allah akan memberikan pahala dengan yang lebih baik lagi. Artinya setiap kebaikan yang kita lakukan, amanah itu baik atau tidak? Baik kan? Jadi setiap amanah yang kita lakukan itu kebaikan, suatu bentuk kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan itu bukan mungkin iya, tapi bukan untuk orang lain saja, melainkan akan mantul ke diri kita sendiri. Ketika kita memberikan satu reminder, itu bukan untuk orang lain saja, tetapi juga untuk mereminder diri kita sendiri. Mungkin demikian. Oke, insya Allah. Ini ada terakhir, mungkin ya Kak, pertanyaan terakhir yang masuk. Dari yang pertanyaan, bagaimana cara kita untuk tetap menjalankan dan mempertahankan komitmen kita yang telah kita terus menunda-nunda? Terima kasih, Kak. Ya, itu tuh harus kita catat gitu. Kita catat list to do and do to list. Kita harus catat dan kita harus punya kayak waktu-waktunya kapan-kapan aja. Kita harus punya target pencapaian. Itu sama aja kita tuh kayak percuma kayak bekerja tapi tidak berprogres gitu. Kita harus berproses tapi juga berprogres. Bagaimana caranya teman-teman buat apa yang ingin teman-teman kerjakan, apa targetnya, kemudian ketika teman-teman menunda satu saja pengerjaan, itu sama saja teman-teman menunda semuanya. Sama seperti teman-teman dalam akademik, teman-teman menunda untuk kapan teman-teman menulis skripsi, itu sama aja teman-teman menunda wisuda. Artinya menunda hal itu sama dengan menunda masa depan. Nah, di sini teman-teman buat kayak resolusi barangkali. Dengan itu teman-teman akan bisa mencapainya. Apa sih yang akan dicapai? Apa sih yang sudah dicapai, apa sih yang belum dicapai. Nah, ini misalkan nih, kalau menulis resolusi itu harus detail dan tidak detail dan harus sesuai, boleh yang tinggi, mulai dari yang standar sampai yang paling tinggi gitu. Jadi dengan itu jangan sampai teman-teman buat resolusi yang semuanya tinggi dan akhirnya nggak ada yang tercapai gitu. Jadi kan itu kan bikin down, malah bikin males, malah udahlah. Jadi buatlah suatu progres itu yang benar-benar teman-teman bisa mencapainya, kemudian buat progres yang memacu teman-teman untuk mencapainya. Misalkan di sini ya, di tahun 2018. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Ini tahun 2018 yang kakak bacakan. Kakak ada buat resolusi di buku. Ini salah satu resolusi kakak yang paling sederhana adalah menggunakan kaos kaki. Jadi tahun 2018 itu kakak tuh belum sering lupa pakai kaos kaki dan segala macam. Jadi itu resolusi adalah
menggunakan kaos kaki itu kakak catat di sini dalam buku ini. Kakak catat menggunakan kaos kaki padahal itu sepele. Dan bagaimana caranya, progresnya itu pertama memastikan stok kaos kaki ada, dan untuk kaos kaki ini tidak perlu banyak-banyak sampai berkodi-kodi. Istilahnya ketika kaos kaki satu tidak ada, otomatis harus dicuci. Kemudian teman-teman cuci, progresnya itu rajin mencuci kaos kaki misalkan gitu. Kemudian memastikan keluar pintu itu sudah pakai kaos kaki, karena kakak itu tipikal dulu ya waktu baru-baru belajar, tipikal orang yang suka lupa. Sampai di kampus kakak baru ingat kalau kakak tidak pakai kaos kaki. Nanti kakak memang ada akhwat itu teman kakak yang memang kakak minta waktu itu kami lagi ada acara keluar, jadi kakak minta beliau, dan nggak tahu pokoknya kakak bilang ke dia waktu itu sempat dirawat, kakak bilang ke dia, besok kalau misalkan Nana lupa pakai kaos kaki tolong ingatkan. Dan itu kakak bilang di pesawat, dan kakak nggak tahu entah apa yang ada di pikiran kakak, cuma bilang gitu, dan dia selalu mengingatkan gitu. Jadi kakak sering ketemu dia itu waktu mau sholat zuhur, Nana nggak pakai kaos kaki, mereka dia enjoy gitu kan. Memang kakak sama teman tuh memang enjoy ketika kakak salah dinasihatin, kakak oke, walaupun misal Nana kaos kakinya, iya lupa. Jadi kakak sering bilang gitu kan. Kadang kalau sempat kakak beli di BC atau kadang kakak memang lupa, ya gimana lagi. Jadi di tahun 2018 itu kakak benar-benar buat resolusi, dan itu benar-benar kakak tulis. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya dipikirkan semua, barangkali nggak ingat, barangkali lupa. Dan ini kakak benar-benar tulis resolusi 2018 itu menggunakan kaos kaki. Kemudian resolusi tertingginya apa ya? Adalah mungkin kalau untuk yang tinggi-tinggi itu bahkan mungkin ada yang tidak tercapai, dan itu menurut kakak biasa saja gitu. Nah, gitu juga kalau di organisasi, teman-teman harus punya buku agenda yang teman-teman catat progresnya gitu. Ketika teman-teman malas, teman-teman bisa cek buku itu, dan kalau bisa setiap hari itu dibuka. Oh, hari ini buat apa ya? Hari ini ngerjain apa aja gitu. Oh, ini kayaknya belum, ini kayaknya kurangnya yang bagian ini gitu. Karena kita tidak tahu ketika kita menulis, tuh energi-energi alam itu bakalan ikut membantu kita untuk mewujudkan progres. Dan malas itu wajar, naluri. Kakak sendiri pun bukan malaikat yang tidak pernah malas, sangat pernah malas, bahkan bermalas-malasan memang pernah. Dan itu biasanya memang kakak butuh istirahat, kakak suka me time. Kalau me time kakak tuh kadang kalau tidak tidur, makan, atau main ke pantai, atau main ke puncak menikmati senja kayak gitu. Jadi atau kadang kakak sekedar ngumpul sama teman-teman gitu. Jadi ya kalau misalkan teman-teman malas, silahkan istirahat sejenak, istirahat bukan menyerah. Dan seharusnya ketika teman-teman istirahat itu ada banyak persiapan, ada banyak semangat yang lebih memberikan energi lebih besar lagi. Jangan sampai ketika teman-teman istirahat langsung lost energinya semua. Jangan sampai seperti itu. Jadi ketika teman istirahat itu sama kayak kita baterai. Ketika baterai lowbat itu bukan kan kita mencas istirahat main HP-nya. Istirahat main HP, saat kita ngecas itu HP kita tuh ngecas, dan dia bakalan nanti bisa bermanfaat lebih lama lagi dan bermanfaatnya lebih besar lagi. Kalau misalkan ketika lowbat kita tidak bisa merekam, membuka video, tapi begitu kita cas, dan setelah kita cas kita bisa video. Gitu kan ya HP teman-teman ya? Paham nggak analoginya? Paham, Kak. Nah, jadi seperti itu juga kalau teman-teman. Ketika teman-teman malas, itu otomatis teman-teman butuh caranya. Kalau malas ini, yang pertama kurang istirahat, yang kedua kurang nutrisi nih mahasiswa. Makannya mie aja terus, gimana nggak malas? Jadi lengkapi dulu nutrisinya, sayangin tubuhnya gitu. Kakak pernah juga kakak pecinta mie. Jadi memang kayak kalau udah makan mie aja terus, itu memang banyak malasnya. Atau terlalu kenyang, itu juga banyak malasnya. Jadi semuanya itu harus berhubungan gitu. Jadi biasakan olahraganya gitu. Bahkan kakak waktu di mahasiswa itu buat komunitas olahraga perempuan khusus akhwat. Jadi kita pergi ke suatu tempat yang sepi dan kita senam aerobik bareng-bareng. Mungkin ada yang di sini ada namanya itu mantan segmen BEM tahun dulu itu pernah ada yang ikut join sama kakak, dan kakak kenal di situ di grup
khusus memang kayak olahraga bareng gitu kan. Kita pilih tempat yang sepi dan di situ kita olahraga senam bareng. Jadi kayak bertukar pikiran. Nah, di situ lebih semangat gitu. Jujur kalau soal semangat itu rasanya lebih semangat mahasiswa daripada pasca pasca sarjana ini. Karena kalau mahasiswa itu masih banyak lah kegiatan yang bisa dilakukan, nggak sulit cari teman. Kalau misalnya pasca ini mau olahraga aja bingung mau cari siapa gitu, temannya. Jadi ya gitu, mungkin di introspeksi diri lagi, introspeksi kira-kira itu malasnya kenapa, apakah kurang istirahat atau kurang nutrisi. Jadi lengkapi makanannya, mungkin kurang makan buah atau kurang minum air, selama ini hanya memporsir tenaganya saja tapi tidak memberi makan dirinya sendiri gitu, istilahnya nutrisinya gimana, waktu tidurnya gimana. Jadi cintai juga diri kita sendiri karena di dalam tubuh yang sehat terdapat apa kata mensano incomparensano, di dalam jiwa yang sehat terdapat, pokoknya intinya akal kita ini sangat dipengaruhi oleh tubuh kita. Jadi malas atau tidak malas itu sangat dipengaruhi oleh tubuh. Apa yang kita makan, apa yang kita gerakkan ini sangat dipengaruhi semuanya. Jadi hasil itu kan sama dengan energi. Itu apa yang kita keluarkan itu, apa yang ada dari kita gitu. Jadi memang harus menyayangi diri kita. Kalau memang capeknya butuh istirahat, ya istirahat sebentar. Gak apa-apa, tapi setelah itu teman-teman harus janji, setelah itu bakalan lebih up lagi. Analoginya seperti HP tadi. HP yang lowbat ketika dicas itu bisa bermanfaat sangat banyak. Yang awalnya lowbat tidak bisa buka kamera, setelah dicas dia malah bisa buka kamera, buka video, buka Instagram, buka ini sekali banyak segala macamnya, bahkan sampai YouTube berjam-jam. Nah, seperti itu juga kita. Jangan sampai istirahat nih karena lagi malas-malasan terus besoknya jadi semangatnya down atau malah berubah gitu. Nah, jadi ya seperti itu. Karena kakak pribadi pun juga orangnya malas-malasan juga, jadi kita reminder, carilah teman yang bisa mereminder teman-teman gitu. Jangan sungkan untuk diingatkan karena ketika orang mengingatkan kita itu berarti orang peduli sama kita. Meskipun cara mengingatkannya itu tidak kita sukai gitu, meskipun begitu. Tapi bersyukurlah gitu. Jadilah orang yang lapang dada ketika dikritik orang gitu. Karena kalau pujian itu tidak bermanfaat, yang bermanfaat itu adalah kritikan. Ya, pujian itu nggak ada manfaatnya. Ketika kita dipuji, emang ada manfaatnya, emang menambah prestasi kita, enggak. Tapi ketika kita dikritik banyak, oh kamu gini, oh kamu gini, kamu gini, oh kamu gini, justru itu yang bermanfaat. Kalau diri kakak pribadi ya, pujian itu nggak ada manfaatnya, yang bermanfaat itu kritik. Kan jadi kalau misalkan teman-teman kritik aku dong gitu, jangan puji aku dong, jangan gitu, kritik aku dong, apa sih yang perlu aku perbaiki, rasanya satu hari ini malas-malasan aja, kayaknya aku kurang apa ya. Nah, boleh teman-teman tanya ke teman-teman, jangan tolong dong komen ini foto aku bagus nggak ya kayak gini. Nah, jangan seperti itu. Oke, lanjut. Oke, Masya Allah. Jadi gitu ya Kak Anisha ya tadi yang bertanya, Masya Allah pertanyaannya dan jawaban luar biasa nih dari Kak. Nah, Insya Allah banyak ilmu dan apa ya, ya satu yang buat kita lebih lega ya sekarang setelah dijawab pertanyaannya tadi. Mungkin kita cukupkan dulu nih Kak, udah larut juga, udah lumayan larut juga. Dan Ahwati Filanya mungkin udah ada Dan yang ngantul ya. ada yang tertidur. Iya nih, Masya Allah. Juga beberapa konfirmasi ada yang terkendala jaringan. Ini maklum ya Kak, malam-malam kadang apalagi kalau misalnya di kampung gitu kan agak terkendala. Nah, ya kita insya Allah maklumi. Ya sebelum ditutup nih, mungkin ada baiknya ya karena ini yang panitia pembaca doanya ada kendala jaringan sepertinya. Maka mungkin doanya Ana yang pimpin ya Wat. Jadi sembari Ana membacakan doa, tafadholi kita tengadahkan tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Baiklah, syukran kepada akhwati fillah yang telah mengikuti proses diskusi kita pada malam hari ini dari mulai awal acara sampai dengan akhir acara. Syukran jazakumullahu khair. Semoga dari pertemuan kita malam hari ini, insya Allah memberikan pahala yang sempurna untuk insya Allah jihad ya jatuhnya karena kita di sini sama-sama berjuang untuk memperoleh ilmu gitu dari kakak pemateri kita. Dan semoga Allah memberikan balasan yang sempurna kepada kita semua dengan balasan sebaik-baiknya, insya Allah. Oh ya, sebelum kita tutup, kayaknya kita perlu dokumentasi dulu nih, Ibu dokumentasinya dia ya. Mungkin bisa on cam, Wat. Ya, jadi rindu melingkar offline. Ya nih Kak, nah Masya Allah. Yuk kepada Awati Villa yang bisa on cam, tafadholi on cam, disegerakan aja ya. Dia udah siap ya Di buat Insya Allah siap Kak. Kakak yang pimpin aja Kak. Dia aja yang pimpin Di. Baik, kepada akhwat lainnya yang belum membuka on cam, dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu Kak. Jika tidak ada lagi yang ingin on cam, dia mulai untuk screenshotnya.
Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Bu? Bu Di, sudah ya? Oh, sudah, Kak. Atau masih mau nambahin, Kak? Masya Allah, mungkin cukup ya. Iya, Alhamdulillah, Masya Allah. Syukran ya, Wat, udah bersedia untuk on cam dan udah bersedia untuk mengikuti acara kita hingga penghujung nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fikunna. Dan juga jazakillah khair kepada Kak Na yang telah bersedia untuk menjadi pemateri dari kita di jilid 2 ini. Semoga Allah memberkahi kita semua, Wat. Mungkin Ana selaku moderator mohon pamit dan undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih atas segala perhatian. Ana akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutup nih, Ahwat TV